Gibran makin gembos di kandang sendiri. Ratusan supporter bola dan seniman se-Solo Raya deklarasi dukungan untuk Ganjar Mahfud telak. Ada rangkaian sejarah yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu. Tentunya karena Solo dilewati, Solo lah yang pertama kali menerima dari Blitar. Itu nanti habis ini Jogja. Habis Jogja nanti Purwokerto, Cirebon terus Pasundan. Terus Batu Tulis, terus mana lagi Anda? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sekitar 600 supporter sepak bola di Solo Raya yang menamakan diri Ganjar Mahfud Sakjose atau Gamas menyatakan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud Minggu 26 November. Pernyataan dukungan itu mereka lakukan di rumah relawan Ganjar Mahfud di Jalan Adi Sujipto nomor 577 Blulukan Colomadu Karanganyar. Mereka menyatakan siap membantu dengan segenap tenaga untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Gamas Sabar Narimo didampingi jajaran pengurusnya, Gamas adalah supporter bola yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka mendukung kemajuan olahraga nasional. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran di setiap event dan momentum untuk mengharumkan nama bangsa. Gamas terus menyimak, mengamati, dan memantau isu-isu terkini terkait dengan proses suksesi kepemimpinan nasional yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Penyimakan, pengamatan, dan pemantauan itu dilakukan dari sudut pandang pelaku supporter olahraga sepak bola, karena mereka sangat terkejut bahwa di lapangan mereka menemukan adanya berbagai cara tak pantas yang dilakukan kontestan Pilpres untuk meraih kekuasaan. Perilaku itu sangat menyinggung nilai-nilai sportivitas yang selama ini mereka junjung tinggi dan bisa membawa pada kemunduran demokrasi. Dengan kondisi seperti itu, menurut Sabar, setelah melabrak tata nilai dan etika bangsa, untuk itu Gamas merasa perlu berada pada posisi berpihak kepada kemajuan dengan mengedepankan etika dalam berpolitik. Gamas menemukan secerca harapan pada Ganjar dan Mahfud. Dalam paparan visi misinya, Ganjar Mahfud bertekad mewujudkan olahraga unggulan sebagai lambang supremasi Indonesia, salah satunya di bidang olahraga sepak bola. Ganjar Mahfud juga dinilai memahami pentingnya menumbuhkan budaya sportivitas. Hal itu dengan menargetkan revitalisasi infrastruktur olahraga di satu lapangan olahraga per desa. Kepemimpinan Ganjar Mahfud juga menjadi pertimbangan, sebab supporter pelaku gerakan dukungan mengutamakan sikap terbuka, sportif, dan karakter luhur bangsa. Sikap Ganjar dalam membela tragedi penindasan kemanusiaan di Palestina menunjukkan kader PDIP itu sebagai seorang pemimpin berkarakter yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, toleransi, dan menjaga sikap tegas mengawal konstitusi. Demikian juga dengan karakter kuat Mahfud MD telah diakui luas sebagai pendekar penegakan supremasi hukum yang sangat menonjol di Indonesia. Sebelumnya juga diberitakan bahwa ratusan seniman dan budayawan di kota Solo, Jawa Tengah mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Pernyataan sikap tersebut dipimpin perwakilan seniman Sepuh ST Wiono dan perwakilan seniman muda Ahmad Anwar di Taman Sunan Jogo Kali Solo, Jawa Tengah, Senin malam. Salah satu yang disampaikan pada pernyataan sikap tersebut adalah dukungan mereka pada salah satu pasangan yang akan maju dalam kontestasi Pilpres, yaitu Ganjar Mahfud. Para seniman menyatakan ada harapan mempertahankan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Ini menunjukkan bahwa Gibran sudah kalah telak di kandangnya sendiri, yaitu Solo Raya. Gibran yang seharusnya bisa merangkul masyarakat Solo, kelompok masyarakat dan kalangan masyarakat lainnya malah menjadi orang asing. Saking seringnya safari politik sampai lupa sama rakyatnya sendiri. Mending kalau safari politiknya bisa menaikkan suara dan elektabilitas. Tapi nyatanya banyak masyarakat yang ogah datang, bahkan dengan tegas memilih pasangan Ganjar Mahfud daripada Prabowo Gibran. Masyarakat kita juga semakin cerdas dan menilai bahwa dinasti politik yang dilakukan oleh Gibran itu sangat negatif dan kerap memunculkan kasus korupsi. Tentu elektabilitasnya berpotensi menurun. Dinasti politik merupakan isu yang cukup seksi bagi lawan politik, sehingga akan digoreng dan dimunculkan untuk menggoyang eksistensi Gibran dan pasangannya. Kemudian, efek negatif lainnya adalah potensi munculnya kegaduhan di internal PDIP jika Gibran direstui berduet dengan Prabowo, sebab Gibran harusnya patuh terhadap instruksi PDIP yang kini sudah mengusung Ganjar sebagai capres.
Ini membuktikan kekalahan dan ketidaksiapan Gibran dalam mempertanggungjawabkan kualitasnya, seperti apa yang dibawa dalam momen Pilpres 2024. Kontestasi Pilpres 2024 membutuhkan cara, entah itu gagasan atau pengalaman, untuk memastikan jalan masa depan Indonesia tetap berada pada rel kemajuan bangsa dan negara ke depan. Terlalu banyak gimmick politik hanya akan membawa masyarakat untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Bagaimana menurut Anda? Terkait dengan IKN ya, kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. IKN mau digembosi sama Anies DKK? Jika lolos Presiden, Anies dan PKS blak-blakan bakal gagalkan proyek IKN Nusantara? Terlupakan lalu bikin sensasi basi. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya. Penonton Kick Andy nih, gua itu menyaksikan ada satu hal penting gitu yang sangat mengganggu gua, yaitu ketika Anies Baswedan kebingungan jawab pertanyaan Andi Noya soal apakah dia bakal melanjutkan IKN atau enggak kalau nanti nih terpilih jadi presiden. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dan salah satu partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera, mulai belak-belakan menyerang proyek pembangunan ibu kota negara, IKN Nusantara. Dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo Rabu 22 Juni, misalnya, Anies menyebutkan pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru. Ia merasa IKN bukanlah bentuk pemerataan seperti yang kerap diklaim pemerintahan Presiden Jokowi. Ia berpendapat seharusnya jika tujuannya untuk pemerataan, maka dapat dilakukan dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta itu meyakini pembangunan kota besar di tengah hutan bakal membuahkan permasalahan baru, yaitu ketimpangan. Oleh sebab itu, Anies menyimpulkan tujuan pembangunan IKN dengan cara yang digunakan tidak saling melengkapi. Terbaru, bahkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku lebih belak-belakan daripada Anies. Saiku menyatakan PKS ingin Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Ia menjelaskan setidaknya ada 3 alasan penolakan pemindahan ibu kota. Pertama, historisnya, yang menjadi pertimbangan penting bagaimana ibu kota negara ditempatkan. Kedua, dari sudut pandang pembangunan, PKS merasa pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan membuat pusat ekonomi di kota kecil. Ketiga, dari sudut pandang keberlanjutan, PKS melihat perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam kasus IKN, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau. Padahal sebelumnya ditetapkan menjadi capres tetap dalam ajang Pilpres 2024 oleh KPU, Anies kerap memberikan jawaban abu-abu terkait komitmennya melanjutkan pembangunan IKN. Dan pada Oktober lalu misalnya, Anies menyatakan akan menyerahkan ke publik soal keberlanjutan pembangunan proyek IKN apabila terpilih menjadi presiden nanti. Anies menjelaskan, setiap proyek strategis nasional termasuk IKN tidak boleh hanya berdasarkan selera atau keinginan presiden serta menteri. Oleh sebab itu, publik harus diikutsertakan dalam mengevaluasi setiap PSN. Bahkan pada Maret lalu, Anies malah menyatakan siap menjalankan amanat yang sudah diatur dalam setiap undang-undang, salah satunya Undang-Undang IKN. Ia menegaskan seorang pejabat negara harus menjalankan aturan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, polemik keberlanjutan proyek IKN seharusnya sudah usai dan tak perlu diperdebatkan lagi setelah RUU IKN disahkan pada tahun lalu. Namun sekarang, Anies nyatanya mulai membahas soal IKN lagi. Ini sebagai pertanda jika Anies memang sedang memanfaatkan momen, mengambil keuntungan dari kegaduhan yang ada, mencari kesempatan dalam kesempitan. Ada kesalahan persepsi yang dialami seorang Anies. Kita khawatir kesalahan tersebut lambat laun akan ditularkan melalui mekanisme kampanye kelak. Tak berlebihan jika kita menganggap Anies akan menularkan kebodohan dalam melihat sebuah gagasan yang bahkan telah dimulai sejak masa Presiden Soekarno. Kenapa Jokowi memutuskan pemindahan IKN bukan ke wilayah lain di Jawa? Karena tujuannya memeratakan penduduk Jawa dengan pulau di luar Jawa, sebagaimana dipikirkan oleh Bung Karno dulu.
tak ada langkah surut untuk melanjutkan gagasan pembangunan IKN di Kota Nusantara. Adapun Anies yang dengan jelas menihilkan program Jokowi untuk tujuan tersebut, sama saja dengan menegasikan gagasan Bung Karno yang begitu fenomenal tersebut. Betapa miris seandainya Anies yang terpilih menjadi presiden yang secara tanpa tedeng aling-aling menentang pembangunan IKN yang tengah berjalan dan secara tersirat mengisyaratkan akan mengembalikan arah pembangunan ibu kota menuju Jakarta lagi. Semua kembali pada masyarakat yang akan memilih salah satu paslon, yang kini setiap paslon masih punya kans relatif berimbang untuk melaju ke putaran kedua. Seperti prediksi banyak orang bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Bagaimana menurut Anda? Tanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Kok tidak tanya apakah bansos diteruskan apa tidak? Kok tidak tanya apakah program subsidi untuk petani diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini?